Halo semuanya, hari ini saya akan menjelaskan tentang interpolasi. Akan tetapi sebelum saya menjelaskan interpolasi ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai bagaimana caranya menseleksi data terdekat dari sebuah titik. Contohnya, ini. Contohnya kita punya data seperti ini. Jadi kita punya T 0, 10, 15, 20, 22,5, 30 dengan VT-nya sendiri. Oke, nah di sini di dalam soal kita membutuhkan data-data ini untuk menghitung seberapa besar sih VT pada titik T sama dengan 16. Jadi di antara sini ya. Nah, sebelum kita masuk ke interpolasinya, kita harus menyiapkan data yang paling dekat dengan 16 ini. Jadi kalau kita misalnya cek di sini 16 pasti paling dekat dengan 15. Kemudian dekatnya dengan 20 seperti itu, seperti yang sudah dijelaskan dengan Bu Fitri. Tapi di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana pengkodean agar kalian bisa menseleksi datanya sendiri. Jadi kalian udah random aja kasih data, kemudian dia menseleksi sendiri, kemudian dia mengurutkan data itu dari T terkecil kemudian T terbesar. Kenapa harus diurutkan? Karena ketika Newton nanti dia tetap harus diurutkan. Oke, jadi saya tetap akan langsung urutkan datanya di sini untuk preparation karena ini juga akan saya siapkan untuk menyelesaikan Newton. Oke, step by stepnya, pertama kita harus mengambil angka yang terdekat dari T sama dengan 16. Oke, dan bagaimana nih caranya? Pertama kita ambil distance, jadi jarak 16 ke titik yang lain. Misalnya 0, ini jaraknya ke 16 adalah 16, 10 jaraknya ke 16 adalah 6, 15 ini jaraknya ke 16 adalah 1. Oke, setelah ditemukan jaraknya, kemudian kita ambil angka yang memiliki jarak minimum. Nah, kita ambil angkanya dengan jarak minimum, kemudian kita masukkan angka tersebut ke dalam matriks yang baru. Nah, setelah dia masuk ke matriks yang baru, delete di matriks yang sebelumnya, jadi matriks yang utama, sehingga dia tidak akan dihitung lagi pada penghitungan berikutnya. Artinya sisanya aja yang dihitung. Jadi, yang terdekat setelah dia itu siapa, itu yang akan menjadi pilihan kedua. Kalau kalian misalnya membutuhkan 4 titik, maka dia akan mengurut dari titik pertama, titik kedua, titik ketiga, titik keempat. Oke? Nah, kemudian ulangi hasilnya menggunakan matriks T yang baru yang sudah dihilangkan angka yang memiliki nilai terdekat dengan 16. Oke. Fungsinya seperti ini. Jadi yang terdekat di sini difungsikan sebagai T, jadi waktu yang tadi VT. Kenapa VT ini masuk? Karena T-nya ini kita harus mencari VT yang terasosiasi terhadap T ini sehingga nanti tidak simpang siur gitu. Kemudian kita mencari T cari ini karena ini yang akan menentukan yang mana sih angka yang terdekat dengan dirinya. Kemudian jumlah ini untuk menentukan seberapa banyak angka yang kita butuhkan. Jadi kalau misalnya kita mau mengerjakan orde 1, otomatis jumlah ini titiknya harus 2, sehingga kita masukkan 2, kita ambil 2 yang terdekat, kemudian dimasukkan 4, jika misalnya orde ketiga, maka dia akan secara otomatis mengambil 4 titik T dan 4 titik VT. Oke, kita masuk bagaimana saya membuat kode. Pertama saya masukkan ke dalam sebuah matriks baru T-nya ini, karena T-nya ini nanti akan saya hilangkan gitu. Jadi T ini dia akan masuk ke dalam TT. Jadi TT ini yang akan kita operasikan di sini. Setiap sekali operasi dia akan hilang 1, setiap 2 kali operasi dia akan hilang 2 dan seterusnya. Kemudian T yang sudah terseleksi itu akan masuk ke sel index yang ini. Dan kemudian VT yang kita seleksi, kita akan masuk ke closest VT di sini. Oke. Jadi VT terdekat dan indeks yang terseleksi, T-nya ini saya anggap sebagai indeks, itu nanti akan menjadi keluaran dari hasil program ini. Kemudian untuk for-nya sendiri, kita harus kurangkan setiap elemen T dengan T cari. Itu ada di mana? Itu ada di sini. Jadi kita cari nilai absolutnya dari pengurangan setiap elemen dari T dengan T cari. Jadi setelah kita dapatkan, tentu kita akan mendapat list angka, jarak antara T cari dan setiap titik-titik yang ada, kemudian kita akan masukkan ke dalam sebuah daftar. Oke. Jadi setelah masuk ke daftar ini,
dia akan menemukan N. Nah, N ini adalah indeks dari daftar tersebut. Jadi daftar yang memiliki nilai minimum itu indeksnya keberapa, maka ini akan memasukkan data tersebut TTN. Jadi TT yang memiliki indeks dari N ini itu akan dimasukkan ke dalam sel indeks. Kemudian TT yang memiliki indeks N ini juga akan di-remove dari list utama. Oke, jadi setelah dia di-remove, dia akan masuk lagi ke sini, otomatis dia tidak akan bersaing dengan yang ada gitu. Jadi yang udah di ranking sebelumnya tidak akan bersaing dengan perhitungan berikutnya. Kemudian di perhitungan berikutnya dia akan mencari yang terdekat kedua, karena terdekat pertamanya sudah di-remove dari TT. Nah, oke. Setelah itu sel indeks ini harus kita sort. Jadi dari besar ke kecil. Jadi indeks T ini harus kita sort dari nilai yang terkecil ke terbesar. Kebalik ya, nilai terkecil ke terbesar. Kemudian setiap K di dalam sel indeks ini nanti dicari nilai VT-nya berapa. Oke. Remove the selected T, kemudian repeat the process. Nah, terakhir get element of VT which are associated to the collected selected T. Yang ini kita ambil di sini. Nah, T kita cari di dalam indeks T, jadi kita punya T yang indeksnya adalah K. K ini ada di dalam sel indeks. Jadi setiap anggota sel indeks nanti dicari indeksnya di dalam T itu berapa aja. Karena tadi T kita sudah pindahkan ke TT ya. TT ini yang tadi dikurangi terus-menerus, tapi T ini kan masih utuh. Oke. Jadi kita masukkan ke dalam indeks utuh. Nah, yang sel indeks ini pertama misalnya dia mendapat nilai 20. Nah, 20 itu ada di mana? Di data utama gitu. Data utama, oh ternyata dia berada pada urutan ketiga gitu misalnya. Jadi setelah dicari ditemukan bahwa 20 itu urutan ketiga, dicarilah VT yang urutan ketiga juga. Nah, VT yang urutan ketiga ini kemudian ditambahkan di append. Jadi ditambahkan ke dalam closest VT. Dengan demikian, kita akan mendapatkan T yang terpilih serta VT yang terasosiasi terhadap VT yang terpilih ini. Dan dua-duanya sudah urut karena tadi sudah disort di sini. Nah, dengan demikian kita akan bisa menyelesaikan Newton sekaligus juga direct method. Oke, itu aja dulu untuk masing-masing metode. Nanti saya akan memberikan videonya masing-masing.